ya berdasarkan ada yang suka atau memang dilihat mampu atau dianggap sudah belajar. Padahal kalau kita bisa analogikan di satu konser musik atau orkestra, itu kalau orang sudah biasa megang piano, itu tidak akan pernah bergeser ke musik lain. Dia akan tetap menjadi pianis sampai kapanpun. Dan dia akan lebih ekspor karena dia bakat. Nah, tapi di kita, di organisasi, kadang-kadang kita menggeser orang itu supaya orang katanya lebih pintar. Ternyata tidak. Malah organisasi itu akan menjadi lambat. Jadi 75% perusahaan itu disurvei menggunakan kompetensi base, itu banyakkan fail dibandingkan dengan talent base. Nah, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang menggunakan talent seperti Google, ya, kemudian YouTube, semuanya itu, atau sekarang anak-anak milenial itu Shopee itu menggunakan rekrutnya by talent. Mereka kerja sudah kreativitas, tidak lagi disuruh, mereka bisa kerja di mana saja. Dan pegawai-pegawai YouTuber itu pegawai juga, tapi mereka dibayar berdasarkan kreativitas. Mereka nggak perlu absen, mereka nggak perlu ditanya, yang penting apa hasilnya. Dimana semakin hasilnya makin banyak, viewernya ya mereka akan dibayar. Nah, ini akibatnya perusahaan-perusahaan yang berbasis talent itu secara keuangan akan lebih pas gitu. Jadi mereka tidak membayar orang berdasarkan anggaran tentara. Nah, ini yang perlu perlu dibuat oleh organisasi. Sekarang banyak bilang talent management, talent pool, tapi masih menggunakan alat tes. Mereka tesnya dengan IQ test, sedangkan IQ test itu hanya 20% keberhasilan orang terhadap kesuksesan. Contoh, kita bisa melihat seorang suka masak dan berbakat masak. Dia suka masak, dia sekolah masak, tapi tidak bisa menghasilkan kreativiti. Seorang yang berbakat masak, dikasih ilmu bagaimana ilmu tentang masak, itu dia akan menjadi chef yang profesional. Nah, saya sendiri merasa saya orang teknik, bertahun-tahun saya di engineering, di safety, dan ternyata saya baru menemukan S2 saya juga salah di marketing, dan saya melakukan tes talent, saya akhirnya mengambil SDM di bidang dokter saya tentang penempatan by talent. Nah, setelah saya masuk di HRD 5 tahun terakhir ini, saya akan lebih berproduktif dibandingkan 25 tahun saya berkompetensi di bidang engineering. Nah, ini yang basis ini perlu dikuatkan oleh organisasi-organisasi supaya sekarang organisasi ini sekarang banyak organisasi gemuk, ya, menempatkan orang siapa aja ditaruh, tapi yang kerja hanya beberapa orang. Nah, di dalam satu organisasi, biaya terbesar adalah salary. Hampir 30% cost-nya ada di salary. Nah, yang paling pusing adalah orang-orang HRD. Bagaimana panggil orang, mencat orang, apalagi sekarang. Begitu produksi nggak ada uang masuk, yang dihilangkan adalah karyawan. Disinilah banyak perusahaan-perusahaan yang tidak talent. Begitu tidak talent, dia hanya bisa mencat orang. Bagaimana mengalihkan supaya bisnis ini berjalan dengan orang-orang yang berbakat. Itu apa yang saya sampaikan. Mungkin coba saya kalian tes strukturnya ya. Ya ini kemudian di sini dijelaskan bahwa SDM itu sangat butuh SDM ya, dan SDM sekarang itu harusnya skill and knowledge, di mana itu mahasiswa sangat besar. Bisa kita lihat bahwa beberapa artikel semua menyatakan mahasiswa itu semuanya salah pilih jurusan. Kemudian kalau banyak antara kita melihat ini rekrutmen berdasarkan dan itu hanya 14, ya. Kita adalah kemampuan kreativiti, kolaborasi, dan waktu. Ini ada data 2008-2012 Indonesia. Imes, foto
putus-putus lagi. Oke, saya coba hampir tidak aja nanti saya coba terangin ya. Bapak saya coba ngeliatin supaya mungkin teman-teman sambil membaca walaupun terus informasi tentang base research-nya, bahwa konsepnya ini berbasis kompetensi menghasilkan banyak pemborosan. Penerapan konsep ini berdasarkan menghasilkan berdampak lebih terhadap produktif. Hasil ini 75% kompetensi meningkat gagal. Nah, yang memang ya. Terus saya hilang ya. Nggak apa-apa. Saya biarkan lihat slide nanti biar sambil diskusi. Ya. Ini bagi bagus sekarang. Ya, talent. Jadi ada talent, ada bakat, ada kompetensi. Di mana kompetensi itu skill sama ini. Dan saya juga terangkan bahwa bahwa masing-masing manusia ada talentnya. Contoh misalnya orang tidak berbakat di training sama perusahaan dia balik-balik karena ada punya talent. Dia berbakat komunikasi, ya. Dia tidak di training oleh perusahaan karena dia tidak di departemen misalnya di sales. Jadi karyawan bekerja berdasarkan talent atau bakat mereka membuat menjadi employee engagement. Nah, tadi saya ibaratkan adalah orkestra, di mana semua pemain biola, pemain ini dia tidak pernah berbeda. Apapun main dimanapun dia tetap menggunakan memegang alatnya masing-masing. Nah, kemudian employee engagement, bagaimana organisasi ini mendapatkan karyawan yang kreatif, inisiatif, dan produktif. Yang sekarang perusahaan menggunakan level tinggi adalah kompetensi. Banyak karyawan tidak enjoy dengan departemen apa yang dia beda. Harusnya orang itu dia enjoy isi dan mission dan dia mencapai aktualisasi ini. Nah, saya bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan media sekarang itu rekrutmennya tidak ada HRD, mereka langsung orang kreatif muncul dan bisa direkrut menjadi pegawainya. Kemudian bahwa jalan sukses itu banyak, ada yang cepat, ada yang nyasar. Nah, saya nyasar cepat tahu. Jadi ya sekarang saya tahu gimana bakat saya. Dan kalau kerja berkompetensi itu ada titik jenuh dan bosan. Dan orang akan lama-lama ya yang penting pensiun. Tapi bicara talent orang akan terus naik dan dia akan selalu produktif. Seperti itu atau siapapun artis dia akan produktif dibandingkan orang kerja. Ini akan habis tidak ada produktivitasnya. Nah, membangun strategi SDM mencari masing-masing karyawan. Jadi kalau saya bilang ketika orang telah menemukan bakat dan dia tertarik dengan maka akan mendapatkan hasil dan kinerja yang luar biasa dari orang-orang Anda. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa diskusi. Silakan, Om Luis. Om Luis, suaranya belum dibuka. Nanti materinya dikirim aja. Nanti materi karena tadi Pak setiap screen share itu suaranya rusak. Nanti dikirim aja. Sekarang mungkin Kakak Imes bisa baca terus dijelasin aja kan teman-teman toh udah ngintip sedikit gitu ya. Silakan aja. Jadi tadi melihat ada beberapa gambar yang saya bilang gambar orkestranya, terus kemudian gambar grafik, orang sukses ada yang nyasar, ada yang sampai sekarang pun nyasar. Nah, ada yang nyasar cepat tahu, ada yang nyasarnya lambat. Nah, ini yang perlu dalam organisasi HRD pun orang-orang HRD sekarang saya bilang talent acquisition gitu loh. Ya. Jadi sorry kasih putar Om.
Bisa. Lebih bagus kalau nggak pakai gambar. Slide ya. Ya. Ya, jadi tadi gambarannya mungkin tadi teman-teman bisa lihat ada beberapa gambar slide saya. Ya, intinya adalah basis human capital base adalah by talent. Itu apa yang akan saya terangkan hari ini. Mungkin bisa kita diskusi. Nanti kalau yang mau bertanya, saya akan buka slide yang dibutuhkan. Oke, silakan mungkin bisa mau nanya atau bisa sharing sekarang. Om Bis. Ya, ini topik sebenarnya menarik, tapi gregetan. Karena suaranya berobat banget, pasti yang lain udah nahan, gitu gimana ya. Atau saya nggak tahu sih, biasanya solusinya ya cari koneksi yang lain gitu loh. Atau di rumah kan sharing tuh ya. Di Indonesia lagi sharing ya. Yang lain harus, kalau lagi sharing, yang lain harus matikan dulu biasanya. Coba ya. Pada pakai YouTube nggak TV? Yuk. Matiin. Coba saya sharing pakai hotspot. Mungkin sambil bisa diskusi, saya coba nanti cari koneksi yang lain, Om Bis. Ya, boleh. Coba aja cari koneksi ya. Ini kita buka dulu semuanya, gitu kan. Kita sembari nunggu Kakak Imes ganti channel ya, ganti koneksi. Jadi saya sih nangkepnya ini belum dapat apa-apa ya secara rough ya. Tapi intinya dari judulnya Strength Based Human Capital Management, saya mikirnya pasti justru perusahaan melihat setiap karyawan itu, ini sama kalau prinsip Indonesia kan every brand is unique, karena every connectum setiap orang itu nggak ada yang sama, semua berbeda. Nah, bagaimana caranya menemukan masing-masing strength-nya? Harusnya kalau manajemen yang positif, dia membantu gitu kan. Sama kayak kita terhadap anak gitu ya. Kita hanya membantu menemukan strength-nya mereka, begitu kan. Nah, kalau masing-masing tahu dirinya, strength-nya positifnya apa, fokus di situ, pada saat berkontribusi, dia akan memberikan yang terbaik. Dan biasanya selain talenta yang dibilang tadi, dan didukung oleh mengerjakan sesuatu yang suka, itu biasanya optimal. Saya sih nangkapnya seperti itu. Gimana menurut Pak Taufik, gimana? Kita diskusi aja nih sementara full connect bagus ke KMS. Iya. Terima kasih nih. Terima kasih. Saya coba ngikutin walaupun putus-putus ya. Saya cuma mau ngasih komentar atau pertanyaan atau apapun namanya ya. Yang pertama adalah penggunaan istilah human capital. Sebab saya berpendapat, saya pernah baca artikel, kalau berbicara human capital, temennya kita ngomong social capital, temennya lagi kita ngomong spiritual capital. Human capital ada dua, basisnya IQ, yaitu ukurannya dia kaya atau tidak, kaya modal humannya itu, IQ-nya tinggi enggak, dalam sekolahnya segala macam ukuran, dan secara materi. Ini konsep yang lain. Sedangkan social capital ukurannya interpersonalnya bagus, temennya banyak segala macam, sehingga EQ-nya itu tinggi. Jadi ukurannya inter dan intrapersonal. Sedangkan kalau bicara spiritual capital, ya kita bicara modal ritualnya yang tampil dalam bentuk kecerdasan spiritual. Karenanya saya agak hati-hati pakai istilah-istilah ini, sehingga saya ke klien saya selalu mengatakan, udahlah kembali dasar aja, human resource management selesai. Gitu ya. Bah nanti mau bicara capitalnya, boleh. Itu yang saya melihat itu, karena itu yang saya sarankan. Kedua, saya memahami kalau bicara SDM itu dalam bebenah, saya makan dari nggak ada satu, itu many ways to Rome. Bisa pakai cara ini, kita tinggal pintar-pintar memilih pendekatan cara mana yang paling cocok dengan sikon orang dan apa yang kita mau capai.
Nah, yang ketiga, menarik dikatakan talent. Kami rekomendasi yang jelas itu talent mau ngomong dari hard atau ngomong soft. Kalau ngomong dari hard ya lihat sekolahnya, lihat keahliannya itu hard. Kalau ngomong dari soft yang Mas Bis juga sering bilang ke saya, Ned Herman sudah memberikan gambaran yang menurut saya dan sampai sekarang itu paling aplikatif, yaitu brain dominant preference, saya menerjemahkan sebagai brain talent. Di mana dilihat setiap bagian dari otak manusia itu menggambarkan talenta dia, dan setiap orang tidak sama talentanya. Pertanyaannya tinggal bagaimana kita bisa mengetahui brain strength atau brain talent dia. Nah, kami mengembangkan dengan masukan dari Herman Tempoal itu, mengembangkan assessment itu dipotes secara kuantitatif. Apakah dia seorangnya visual, auditory atau apa ya, visual, auditory atau kinestetik, itu kepotret. Ya, itu kepotret, itu termasuk talent itu. Kemudian apakah dia good manager, bagaimana planning, directing ininya kepotret, apakah dia leader ataukah dia, itu dengan scoring yang kuantitatif yang sangat mempermudah membantu. Saya tidak mengklaim ini yang paling bagus, tapi yang kami tahu dan kami pakai ini dari pendekatan brain-nya dilihat, kami komunikasikan dengan EQ-nya dicek dan SQ-nya kita bisa hitung juga. Nah, tinggal kita pakai yang mana gitu. Kalau yang zaman dulu itu kan paling gampang ya bilang kompetensi, kemudian manager skill. Kami melihat kompetensi dan managerial skill adalah hasil olahan pengembangan dari brain talent itu. Jadi kalau dia punya talenta yang kuat, punya brain strength yang kuat, begitu dia di training, kalau tadi nggak berkembang, dia akan cepat berkembang dan bisa meningkatkan kompetensi dia atau akan bermanfaat dalam managerial skill dia. Kalau nggak cocok, jadi contoh beginilah, entrepreneurship itu talent, leadership itu talent. Orang yang tidak punya strength atau tidak punya talenta sebagai leader, di training, digebukin setiap hari kayak apapun, nggak akan berubah jadi leader, kecuali dia mau dan harus kerja keras untuk itu. Sama entrepreneurship, orang bikin training, kalau memang dia bukan entrepreneur, berpikirnya berbeda. Saya praktisi, jangan saya suruh research, saya baca hasilnya aja. Kenapa? Orang yang tidak sesuai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan talenta atau brain strength-nya, dia kan yang pertama dia tidak terlalu termotivasi, tidak terlalu bersemangat. Kedua, kalau udah keras betul, dia resisten. Termasuk kalau Herman menurut istilah brain resistant. Yang satu lagi brain non-strength. Sehingga yang dimanfaatkan, kembangkanlah orang lewat training, workshop, atau apapun namanya, sesuai dengan brain strength dia. Saya pernah diskusi sama Herman di Amerika dulu, ya tapi kan kita kerja nggak bisa selalu cocok dengan talenta kita kan, apa atasnya kita ngerti, perusahaan ngerti. Herman, saya what do you think? Saya bilang, ya udahlah, kita upayakan semaksimal mungkin, kalau memang kita ditempatkan bukan di bidang yang sesuai dengan talenta kita, jangan sampai menjadi brain resistant. Nah, untuk itu saya menggunakan, mainkan di spiritual intelligence, nilai-nilainya yang dibangun untuk membuat dia mati-matian. Walaupun kita menyadari orang tersebut tidak akan optimal. Orang kalau udah nggak senang mancing, disuruh mancing ya bisa juga, tapi dia tidak akan menikmati seperti orang yang senang mancing. Nah, ini saya melihat, memahami talent itu seperti itu dari sisi soft. Jadi tinggal kita milih mau yang mana. Saya tambahan lagi ya, saya udah dibantu Pak Jesse juga. Saya menghindarkan dengan pendekatan saya menghindarkan menggunakan attitude. Attitude itu nggak kelihatan. Attitude bisa positif, bisa negatif, yang perlu behavior-nya. Jadi buat saya behavior. Kalau behavior-nya positif, attitude-nya negatif, nggak ada urusan. Ketimbang attitude-nya positif, behavior-nya negatif. Contoh, attitude-nya nggak mau merokok, behavior-nya masih ngerokok. Mendingan dia suka rokok, tapi dia behavior-nya tidak merokok. Karena saya menghindarkan sebagai praktisi, saya tidak menggunakan attitude. Pembenarannya ada, salah satu, bukan riset ya, tulisan dari asosiasi, tahun berapa saya lupa, asosiasi Society Psikologi di Amerika mengatakan attitude itu sebetulnya bisa dibangun lewat dari behavior kita.
Jadi jangan diurusin itu. Saya senang aja dapat pembenaran. Tapi saya dari mengatakan yang paling benar, kembali saya mengatakan, kalau ngomong SDM bisa berbagai macam cara, pilih cari yang paling cocok dan paling memberikan hasil. Ukurannya apa sih? Cara yang kita pakai benar, ya target kita tercapai, orangnya bergerak, berubah, dan sesuai dengan apa tujuan kita itu aja barangkali. Enggak nggak bisa dengar jelas tadi, kresek-kresek gitu. Terima kasih, Mas Bis. Ya, Ya, sekarang mantap. suaranya ada? Oh, Ada. ada ya? Ah. Saya tadi coba change ini pakai connecting Telkom ini. Wah, ini lebih bagus ini. Nah, ini jelas nih. Oke, jadi saya coba ini bahwa saya coba kutip dari CNN, waktu Presiden bilang bahwa di Indonesia ini produktivitas itu sekarang itu lebih rendah ya dibandingkan Malaysia. Nah, jadi SDM masa depan itu lebih, ya kalau dari saya dari segi SDM mungkin kalau saya background saya karena teknik, saya masuk di SDM, saya lebih kepada ke human ya. Mungkin tadi Pak Taufik bilang ada human capital atau human resource atau apa ya. Jadi kalau saya di organisasi SDM itu, SDM bukan hanya sebagai alat dalam aktivitas penjagaan produksi, tapi SDM memiliki andil dalam menentukan maju berkembangnya organisasi. Nah, oleh karena itu kemajuan satu organisasi ditentukan oleh pula bagaimana talent atau kualitas dari kepala SDM. Nah, di mana saya coba singkat itu yang SDM di sini ada TASK, artinya tugas, dibagi talent, attitude, skill, knowledge ya. Kalau tadi ada behavior ya, saya menggunakan attitude. Di SDM itu biasa menggunakan attitude. Kemudian 87% mahasiswa Indonesia itu ya, disurvei oleh mungkin psikologi UI, ya Iranda menyatakan 87% salah jurusan. Ya saya juga merasakan bahwa saya salah jurusan bertahun-tahun. Akhirnya lebih banyak kompetensi daripada produktif. Di dunia kerja banyak sekarang masih di Indonesia masih melihat nilai, tapi di luar udah bukan lagi IPK-nya, justru bagaimana kreativitasnya, kolaborasi, kemampuan komunikasi, ini yang dilihat. Nah, di Indonesia masuk di jajaran 10 besar, ya peringkatnya. Tapi pindah ke sini tahun 2019 di peringkat 32. Sekolah kalau dibilang di Indonesia semakin bagus, sekolah-sekolah sekarang internasional, sekarang berakhir, tapi kenapa kok menurun? Ya karena saya juga banyak beberapa teman saya sebagai pengajar, saya coba tes mereka, rata-rata hanya bekerja sebagai dosen, tapi bukan berbakat edukator. Nah ini yang perlu diperhatikan sekarang. Nah, penerapan sistem manajemen sumber daya manusia, kompetensi based human resource itu diakui banyak perusahaan kurang berkontribusi. Makanya sering based human capital management menjadi pilihan yang menarik. Ya, karena penerapan konsep manajemen SDM berbasis talent menghasilkan dampak yang jauh lebih baik terhadap produktivitas karyawan. Hasil survei 75% yang mengadopsi berdasarkan kompetensi itu banyak kan yang pemborosan dan kegagalan dibandingkan by talent. Nah, perbedaan antara bakat dan kompetensi. Kalau kompetensi dia hanya pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, yang dikuasai oleh seseorang. Tapi kalau bakat bisa sampai ke strength base-nya, apa yang ada di dalam dirinya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, talent tidak bisa diciptakan, talent tidak bisa dimusnahkan, tapi dipertajam. Oleh karena itu kita harus mencari apa talent kita. Ya, saya mencari talent saya, dalam 5 tahun terakhir saya bisa masuk ke human resource, bisa masuk ke dalam HRD. Nah, saya bilang bahwa di Al-Quran pun dijelaskan bahwa ada tentang masing-masing bawaan itu di surat 17 ayat 84. Kalau saya ibaratkan talent itu adalah benda tajam, kita tidak perlu melihat gagangnya. Gagang mau rusak, mau apa itu kalau di dapur ibu-ibu tuh gak apa-apa, yang penting masih bisa tajam aja, masih dipakai. Malah ini bisa disolotif, diikat pakai karet, tapi ini yang digunakan. Jadi, tapi banyak orang mencari kelemahan, tidak bisa berkomunikasi, tidak punya bakat leader di training. Sedangkan minat bakat atau passion itu bisa mempertajam bakat, ya, perhatian, rasa ingin tahu, kesempatan dan kesenangan.
Contoh seorang tidak punya bakat leadership, tidak punya bakat sales, di training ikut sales, ikut training leadership. Kembali lagi nggak bisa jadi leadership karena dia nggak punya talent. Orang berbakat komunikasi, pelayanan, tidak diberikan training service, excellent, tidak dikasih training public speaking, karena dia tidak bekerja di departemen tersebut. Nah, sedangkan kalau dulu bilang the right talent, kalau saya bilang the right talent is the right job. Orangnya talentnya cocok, kerjanya pasti bagus, dan dia akan employee engagement, akan terlibat terhadap organisasi. Contoh orkestra. Kita bisa lihat, dia bermain biola, piano, sampai kapanpun, dia tidak akan pernah berpindah dan tidak akan di-rolling. Organisasi musik ini jelas, dia megang biola, sudah tahu pakemnya di mana-mana. Jarang kita melihat mereka menggunakan kompetensi, mereka adalah result, hasilnya kayak gimana sih? Nah, kalau orang tidak mampu komunikasi, jangan coba-coba masuk jadi public relation. Tapi banyak orang ngambil jurusan komunikasi, tapi ternyata dia introvert. Yang tidak suka berada di dalam kantor, jangan coba jadi admin. Nah itu. Employee engagement, sumber daya manusia yang berkualitas akan terikatan terhadap organisasi. Jadi nggak perlu lagi di punishment, tapi kita melihat hasil dari karyawan. Kalau sudah masuk ke bakat, itu akan orang menjadikan aktualisasi diri. Sudah bukan lagi penghargaan atau jabatan tertentu. Mereka akan menjadi enjoy, easy, excellent, dan earn. Jadi banyak kalau kita lihat, kalau di hotel ada, wah restorannya enak, chefnya bakat. Itu dia akan lebih cenderung kepada rasa, tapi bukan mencari jabatan dia menjadi chef. Nah kalau baik kompetensi, banyak orang tidak enjoy. Banyak orang setiap pagi kerja, aduh malah kerja lagi nih. Kayaknya ketemu lagi pekerjaan yang bukan gua banget. Akhirnya orang itu bisa turun produktivitasnya. Ya kalau saya bilang bahwa seekor penyu itu sampai kapanpun dia di darat akan lambat, tapi begitu di air dia akan lebih cepat. Berdasarkan posisi tempat itu kita harus cari bakatnya seseorang. Nah, seperti menjadi YouTuber, ya menjadi seorang pembatik, menjadi aktor, itu talent. Kalau di Hollywood dia udah talent, dia sekolah, dia menjadi sukses, aktor yang sukses. Kalau pemain bola bisa ada dua, ada Messi dan Ronaldo. Dia kalau Messi di sini bertalenta, kalau Ronaldo itu dia di create, dia melakukan pembinaan. Makanya sama-sama sukses, tapi ini lebih mudah dia menjadi pemain bola, diajarkan apapun lebih kreatif dibandingkan ini menggunakan prosedur. Dengan WFA, banyak orang yang sekarang ibu-ibu yang tadinya nggak bisa masak, merasa nggak bisa, begitu dia buka resep, dia bisa masak, dia bisa dijual malah, menghasilkan. Ternyata bakatnya masak. Ada yang sudah mulai kita lihat di media sosial, dia tidak malu-malu menjual, padahal dulu dia malu jualan. Tapi ternyata dia keluar bakatnya. Dengan tekanan, dengan apa, dia menjadi talent. Tidak semuanya orang bisa menjual. Gitu. Nah, banyak orang bertahun-tahun, hasilnya biasa aja, tapi ada orang yang berapa tahun bisa menghasilkan dengan cepat. Kita bisa lihat anak-anak sekarang YouTuber itu mungkin lebih sukses ya kalau secara materi, mereka lebih melejit dibandingkan orang-orang yang mungkin kuliah tapi tidak by talent. Nah, kalau bisa lihat dari grafik kesuksesan, ada orang yang nyasar, ada yang suksesnya lambat, ini baik kompetensi, dia menduduki satu jabatan, ini akan menjadi cepat kalau dia bakat. Nah, jadi ada yang kesasar cepat tahu, ada yang kesasar tidak tahu, udah sampai pensiun. Orang itu nggak bisa tahu di mana dia. Nah, orang bekerja ada namanya titik jenuh. Biasanya di usia 40 orang, kalau dia nggak bakat, dia mulai bosen. Dia mulai pindah-pindah kerja, atau cari kerja, atau tunggu sampai pensiun. Tapi kalau orang berbakat, dia tidak akan pernah yang namanya jenuh. Dia akan stay, dan dia akan terus naik. Makanya, mencari bakat masing-masing karyawan menjadi kekuatan perusahaan untuk mencapai sukses. Jadi kalau misalnya kita prosedur, disiplin katanya Jim Collins, kalau saya bilang orang ketemu bakatnya, ada attitude-nya dan ada skill-nya, dia akan berkarya dan dia akan menghasilkan perusahaan organisasi dengan produktivitas yang tinggi. Mungkin itu share-nya. Jadi sekarang suaranya udah
Beneran ya? Udah keren sekarang. Harus dari awal harusnya begini. Iya ini, aduh, IndiHome harus pecat dia. Karena first impression itu penting tuh. Karena ada yang keluar tuh tadi. Laksmi. Ya. Ya, Mbak Natali mau nanya, silakan. Saya ada berapa ini ya? Ada 3 pertanyaan ya. Ini sesinya menarik sekali ya. Alhamdulillah saya bisa sempat bergabung di sini. Pertanyaan saya itu nomor 1, sebentar. Bagaimana menemukan talent di dalam diri kita? Itu 1. Dan yang kedua, kalau di dalam organisasi, bagaimana merubah dari kompetensi base menjadi strength base? Karena di dalam yang saya alami sekarang, walaupun talent acquisition itu belum dibahas secara mendalam bagaimana supaya nanti metodenya diganti menjadi strength base. Ya. Dan seperti yang tadi dibilang, bahwa banyak sekali orang tidak happy itu pada saat harus kerja di kantor, berangkat. Itu benar sekali gitu, karena saya lihat kanan kiri teman-teman saya, mungkin saya sendiri juga sama ya gitu. Terus yang terakhir pertanyaan saya, apakah strength base ini hanya bisa di-apply untuk young generations? Karena seperti yang tadi contohnya adalah YouTuber kan. Apakah ini hanya bisa di-apply untuk young generation? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Natalia. Jadi selama ini yang namanya talent saya menggunakan ada tools. Jadi tools itu tes dengan profiling, kita adakan kuesioner, baru kita bisa mendapatkan profil dan bakat seseorang. Nah, beberapa yang saya coba laksanakan di beberapa perusahaan itu menyambung dengan yang tadi ya, generation, bahwa perusahaan yang old pun bisa kita rubah dengan menggunakan berbasis talent. Begitu menempatkan orang introvert, ya tadinya saya pernah menemukan di Pertamina Transkontinental, dia ekstrovert, dia megang keuangan. Wah, itu berat sekali buat dia. Begitu saya profiling dia, kemudian ternyata dia adalah orang yang sangat organized dan leadership-nya kuat, saya pindahin dia ke sekretariat, dan sekarang bagus. Orang yang introvert ditaruh di marketing, lantasan nggak jalan-jalan itu bisnis. Yeah. Nah, jadi kita harus analisis. Nah, saya melakukan interview juga saat pengisian kuesioner pun didampingin. Karena banyak kawan-kawan waktu mengisi tes bakat pun itu sering nggak tahu diri sendiri siapa sih sebenarnya, gitu loh. Banyak orang yang nggak tahu, banyak yang ikut tes MBTI, DSC. Oh, karakter saya koleris. Padahal dia ngisinya berdasarkan saat dia kerja. Padahal kalau mengisi tes bakat itu harus kepada pure personality-nya. Jadi tanpa terganggu dia kerja, tanpa terganggu dia sudah menikah. Saat dia masih usia 24, 25, dia kuliah, itulah bakatnya dia, karakter asli. Itu harus saya ajak mundur ke belakang, siapa sebenarnya dia, kan gitu. Nah, itu kemudian, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah based by talent, itu meninggalkan KPI. Karena orang itu pasti bekerja itu happy dia, enjoy. Nggak perlu lagi absen, nggak perlu lagi dimarahin bosnya, dia nggak perlu bangun siang. Karena dia akan rindu untuk datang kerja, karena dia setiap hari akan kreativitas, akan muncul. Gitu. Sebentar, maaf saya potong ya. Seperti yang perusahaan yang saya bekerja saat ini, itu kan perusahaan sudah 78 tahun ya. Yes. Dan sangat, kalau dibilang itu gimana ya, masih jadul lah gitu lah, masih jadul lah gitu. Jadi itu akan jadi tantangan berat sekali itu nanti ya. Jadi merubah yang dari yang sekarang menjadi yang lebih baik dengan menggunakan strength base itu berarti tantangannya akan besar sekali ya, karena ya itu tadi dari selama 78 tahun itu Bakri Group melakukan ya seperti itu aja dan gelinding aja ya, alhamdulillah ya ada aja keberhasilannya seperti itu. Ya, jadi benar Mbak. Karena ada waktu itu saya pernah diminta untuk melakukan analisis di salah satu company, mungkin tahu Sumarekon ya. Sumarekon juga besar, hampir sama kayak Bakri juga. Itu
old Iya, tua iya, juga. iya. Nah, HRD-nya juga setengah mati. Jadi saya bilang beda sama IKEA. IKEA itu dia punya cabang di mana-mana, dia bisa pindahin orang berdasarkan bakatnya. Tapi kalau perusahaan yang tidak punya cabang dan dia cuma hanya nunggu orang itu kapan pensiun dan mulai rekrut yang baru, gitu. Karena tidak bisa kita memindahkan orang yang sudah lama. Apalagi ada sistem manajemen organisasinya by family system. Iya, betul sekali. Itu sangat sulit, friendly system, family system, kedekatan, ini sangat sulit untuk organisasi membesar. Makanya organisasi-organisasi yang lama itu kebanyakan gemuk dan lama-lama bisa kolaps. Gitu loh. Beda sama generation yang sekarang, itu mereka larinya cepat, ramping, cepat, dan menghasilkan duit bisa bilioner. Iya, iya, iya. Ini yang saya alami sekarang ya. Saya itu hire talent-talent muda gitu ya dari university yang ngetop-ngetop gitu deh ya, yang kira-kira saya pikir pinter, kayaknya berbakat dan lain-lain. Tapi karena di perusahaan saya itu jadul, mereka tuh nggak betah gitu. Jadi mereka pada kabur. Ya, kalau orang berbakat itu kan kreatif. Iya, betul, betul. Kalau kreatif itu kan nggak boleh ada ikatan macam-macam. Dia harus boleh berekspresi. Iya, apa namanya, yang banyak sekali ditemui itu adalah pada saat mereka ditempatkan di unit. Karena saya kan di holding begitu ya. Pada saat ditempatkan di unit, itu ada beberapa di divisi apa gitu. Nah, kadang-kadang atasannya sendiri yang orang-orang tua ini nggak mau bekerja sama gitu sama si talent ini. Padahal sudah dibilang bahwa ini adalah mereka ini akan menjadi future leader atau apa. Tapi tetap ada aja gitu tantangan seperti itu. Ya. Sebenarnya dalam organisasi yang saya coba lakukan penelitian disertasi adalah yang paling tinggi adalah kepemimpinan. Di mana kepemimpinan itu tidak mau merubah. Kalau HRD itu kan badan tengah ya, middle management. Middle management itu kan hanya menjalankan strategi apa yang kata top management. Kalau top level manajemennya tidak mau merubah sistem organisasi, sampai kapanpun HRD hanya sebagai personalia. Namanya sih boleh HRD, nama human capital, tapi kerjanya personalia, ngurusin orang, ngurusin. Yang dilakukan yang dilakukan di Pertamina bagaimana? Itu kan Pertamina juga rigid sekali pastinya ya. Nah, saya tidak main di holding, saya main di unitnya dia, Pertamina Transkontinental, yang tanker. Bisa jadi role model berarti di sana ya? Ya, jadi yang tanker itu betulan direktur HRD-nya dia dia punya independen, dia punya biaya, dia bisa melakukan itu, dan dia sudah punya, memang apalagi sudah ada talent pool di Pertamina itu. Nah, dia boleh menggunakan konsultan siapa saja untuk melakukan talent. Nah, kebetulan saya masuk di situ, dan sekarang keberhasilan mereka itu nggak egois, karena kalau talent itu nggak perlu ego, karena orang bakat tuh nggak perlu pinter, nggak perlu ngetop. Tapi kalau orang pinter itu harus ngetop dan dia harus dihormatin. Itu konsepnya. Jadi begitu mereka sesuai dengan tempatnya, mereka baru bilang, oh iya di sini harusnya saya jadi auditor, benar-benar orang yang sangat analisis. Dia happy. Dia masuk dia menjadi VP marketing, malah saya VP marketingnya itu saya bilang, Anda nggak cocok kerja, Anda cocoknya entrepreneur. 1 tahun kemudian dia keluar. Dan dia happy. Dia merilis semua yang jabatan tertingginya dia lepas. Itu. Jadi begitu sudah tahu apa yang kita punya, talent yang punya, itu larinya akan lebih kencang. Nah, organisasi kalau misalnya dari atasnya mindsetnya nggak berubah, hanya badannya itu nggak akan bisa. Gitu, Mbak. Jadi memang kerja keras, kecuali Mbak Natalia bisa didukung oleh pucuk pimpinan tertinggi. Nah, itu bisa itu. Kalau cuma konsep nggak mau. Karena apa? Begitu tertata rapi, orang talent akhirnya tidak ada celah lagi untuk orang nganggur.
Karena dengan semerautnya organisasi, itu akan terjadi ada orang-orang yang merasa, wah ini saya kurang orang, dia naruh orang, rekrut orang, padahal nggak penting. Tapi susah dideteksi karena kan berantakan ya. Nah, gitu Mbak. Jadi memang harus ada lakukan tes dulu, kemudian sosialisasi, kemudian ada komitmen bahwa organisasi ini memang akan dijalankan berdasarkan strength based human capital. Itu. Iya, terima kasih. Gimana? Ini masukan juga bagus nih kalau baca inputan dari Pak Taufik ya. Jadi sebenarnya perlu dijelaskan dulu mungkin biar punya penyamaan persepsi apa yang dimaksud kompetensi, hard skill, soft skill, managerial skill, gitu kan. Nah tadi ini kan persoalan manusia tuh kompleks. Kalau menurut saya ini pribadi saya, nanti ke Kak Imes, Pak Taufik juga bisa tanggapin ya. Manusia tuh kompleks, sangat kompleks. Brand itu kompleks gitu kan. Jadi kadang-kadang kita yang menanganinya salah, menyikapi dan menanganinya akhirnya ngasih solusi tindakannya salah. Saya contoh klien saya tuh di grupnya media Metro TV ya. Metro TV itu DM-nya ya diskusi, ternyata divisi apa ya training and development itu berasal dari orang-orang yang nggak pakai, dari user, dari departemen lain itu ya kan, ada yang give up gitu, nah ini gue nggak ngerti lagi nih, harus gimana nih, kasih dulu ya, dibuang ke HR. Nanti HR coba memberikan asesmen, mencoba memberikan training, terus melihat permintaan di departemen mana yang kira-kira cocok, ditempatkan kayak gitu kan. Tapi dia merubah strategi. Jadi dia tampung tuh semua. Kan kalau minta cepet ya, tapi kalau buang tuh paling gampang juga tuh, nggak menyelesaikan. Jadi tampung ke HR. Nah, dia berubah strategi, dia bikin program khusus, dia bikin training berkepanjangan, sembari menyiapkan modul-modul user, tapi sebenarnya internalisasi mereka meningkatkan capability ya. Nah, sekarang departemen dia termasuk departemen yang paling bagus. Jadi orang respect. Artinya di situ kelihatan progresnya orang itu, kan katanya user itu udah give up, udah frustasi lah. Tapi pada akhirnya kok ini bisa develop ya. Artinya kan bagaimana menanganinya. Kan manusia itu kan bukan mesin ya, dan sangat kompleks ya kan. Kita nggak hanya bisa bilang ini hanya berbakat atau tidak berbakat, ini pintar atau tidak pintar gitu kan. Treatmentnya berbeda gitu. Dan salah satu pilarnya adalah komunikasi. Yang tadi kalau kasusnya Mbak Natalie itu saya lihat juga yang senior nggak bisa ngomong tuh sama yang orang barunya kan, ya kan. Yeah. Saya rasa nggak ada hubungan dengan pintar tidak pintar, bakat tidak bakat loh, nggak connect. Menurut saya hal yang basic itu komunikasi. Jadi artinya bukan bakat itu salah, komponen itu kan banyak ya, komponen-komponen itu ya. Jadi kita harus melihatnya secara holistik kalau menurut saya. Misalnya kayak begini, bagaimana pola berpikirnya orang, ya kan, kompetensi berbeda, tapi pola berpikir orang gimana, pola berperilaku orang gimana, ya kan. Personality kita nggak bisa disederhanakan, karena yang tadi dibilang Kakak Imes saja introvert extrovert, saya nggak percaya itu introvert extrovert sampai hari ini. Mohon maaf ya, karena saya mengalami sendiri, dan saya bentuk orang, dan orang itu bisa gitu. Jadi pada saat jadi direksi di perusahaan saya di perusahaan media tuh di marketing, orang finance yang dibilang nggak bisa ngomong, nggak bisa bekerja sama, bisa nggak kompromi, pokoknya orang yang susah, nggak bisa bersosialisasi. Saya pindahin ke departemen client service, dan saya minta account director-nya untuk di drilling, dibawa ke klien, 1 tahun berubah. Jadi, nah ini didukung sama penelitian neuroscience kan, ada neuroplasticity, brand is plastis. Nah, cuman memang mungkin kalau Kakak Imes, dia akan lebih mantap dilatih pada saat di satu pekerjaan yang dia suka. Kira-kira gitu, yang talenta itu yang dia suka dong, nggak mungkin
Kan tadi katanya mau kerjanya happy, nggak perlu disuruh-suruh. Kalau dia suka, dia nekunin gitu ya, nggak perlu diingetin kerja masuk jam berapa, dia akan datang sendiri tuh gitu kan, kira-kira. Ya. Monggo deh. Ya, jadi kalau komunikasi betul, karena yang paling kemampuannya itu adalah soft skill, adalah komunikasi number one. Hasil penelitian ini 2002 ya. Kemudian adalah kita kemampuan kerja sama, ini soft skill. Nah, kalau managerial skill itu kan bagaimana orang, karena ada orang juga arranger, di dalam Galup juga ada arranger, ada yang arranger. Pak itu arranger itu bisa jadi, ya kalau kita bisa lihat orang bisa kerja event organizer, dia bisa bikin IO waktu dari kuliah tuh, bikin IO perkawinan, IO apa untuk acara kampus, itu udah punya managerial skill dia. Nah, untuk soft skill-nya sendiri ada interpersonal sama intrapersonal skill. Nah, yang dibutuhkan dalam dunia kerja selain bakat, saya bilang adalah di sini adalah kemampuan berkomunikasi. Karena number one adalah komunikasi. Seperti tadi komunikasi saya bad communication. Jadi teman-teman nangkapnya juga problem kan? Itu jadi benar kan? Tadi bad communication kan udah putus-putus kayak robot. Nggak nyangkut. Nah, seperti itulah yang tadi. Give up, yang keluar satu orang itu give up. Iya. Ya, sama juga kalau dari perusahaan resign. Nah, jadi banyak anak-anak sekarang tadi yang tadi komunikasi sama atasannya give up, dia kabur. Kenapa? Karena ya tadi kita bisa contoh hari ini ada yang give up, gitu kan? Karena bad connection dan bad komunikasi. Nomor satu adalah komunikasi, apapun ya. Dalam rumah tangga pun komunikasi nggak bagus, larinya jatuhnya di KUA ini, ya kan? Ya, waktu masa pacaran aja berantem komunikasi, gara-gara salah SMS, gara-gara WA berantem. Nah, inilah yang disebut interpersonal skill, bagaimana good communication dari orang tersebut. Baru masuk ke talent. Nah, talent ini adalah pelengkap sebenarnya, ya kan? Tapi kalau orang berbakat, dia akan lebih patient. Karena orang, ya kayak kita bisa boleh lihat artis lah. Kalau mungkin kita bisa lihat sekolahnya aja nggak sampai S3 kali ya, mungkin sekolah dia hanya pengamen jalanan. Ya, Didi Kempot pengamen jalanan. Tapi begitu dia menggunakan talentnya diasah, kemudian orang larinya melihat bakatnya. Bukan lagi melihat ijazahnya, tapi soft skill-nya. Ya kan, bagaimana dia bisa menginfluence orang, bisa menarik orang. Kita mau coba-coba nyanyi, mau bikin lagu bagusun, kalau suaranya nggak bagus, nggak bakat, nggak laku-laku juga ya. Nah, ini yang kenapa di dalam organisasi, begitu kita menempatkan orang baik dalam job base-nya, orang akan larinya melejit. Ya, saya merasakan, begitu saya tahu bakatnya di human capital, di HRD, itu saya bisa konsultan di mana-mana. Saya malah bisa sekarang menjadi asesor untuk HRD manager. Pada background saya lama, manager, GM construction. Tapi sekarang saya bisa menilai orang cepat dengan HR. Kenapa? Begitu saya punya bakat, saya sekolah, saya training, saya praktekin, itu akan lebih mudah. Dibandingkan orang nggak punya bakat, di training sampai mati. Mbak Natali kalau misalnya suka nyanyi, di training supaya jadi kayak Ayu Ting Ting menghasilkan, ya kan? Akan berat. Tapi kalau berbakat, nggak ada yang susah, orang akan enjoy. Nah itu saya bisa kasih tambahan tentang bagaimana komunikasi gitu. Silakan, boleh ada yang mau nanya lagi? Gimana, jadi kalau gimana Om Bis? Kalau saya hubungi, artinya tadi kan, jadi kita sepakat ya bahwa urusan manusia itu kompleks. Makanya saya jadi juga tertarik nih. Bukan, saya sih nggak bilang kesasar ya, mungkin Kakak Imes saja kesasar dan ngajak-ngajak. Jadi saya dulu di engineering juga kan, sama kan, di telecommunication itu saya pegang network. Saya bilang saya bukan, nanti Pak Taufik juga bisa mengomentar. Saya bukan apa namanya, bukan arogan ya, artinya yang saya kerjain itu kok gampang ya. Walaupun awalnya susah, terus kita pelajari. Ibaratnya pesawat tuh semua tombol udah bisa kita tahu gitu. Di network yang apa ya, artinya ribet lah. Orang Amerika itu kan
punya duit terus dia leading ya, apa yang baru dia terapin gitu. Jadi bahkan banyak alat yang di pas kuliah kita belajar metodenya mereka sudah aplikasikan gitu kan. Tapi at the end of the day gitu ya, artinya tadi gitu, saya nggak mau bilang arogan, artinya mudah karena di network, di telecommunication itu kita hanya user. Di Indonesia lebih banyak user. Kita kan nggak bikin antena, kita nggak bikin microwave digital radio, kita nggak bikin satelitnya, kita nggak bikin kabelnya segala macam gitu kan. Nah, di situ saya ngelihat ada plus minus dibanding kita handle orang. Kalau lagi menghadapi teknologi alat itu kita sebenarnya kalau mungkin bahasa psikologinya, bahasa orang-orang sosial bilangnya apa itu self talk ya, ngomong sendiri itu sebenarnya lebih tinggi karena misalnya ada problem, ada troubleshooting itu sampai kita nggak bisa tidur, nanti mikir kalau ini gini mana besok ini ya, itu kan kita bercakap sama diri sendiri gitu. Dan enaknya, kelebihannya kalau keuntungannya kalau bercakap, berkomunikasi dengan mesin itu dia nurut gitu. Begitu kita tahu oh modul ini yang rusak, kita ganti, kita pasang, nyala lagi. Nah, begitu kita berhadapan dengan manusia, ternyata lebih kompleks. Manusia itu kompleks. Kita punya masalah dengan tim kita, SP1, SP2, udah dikasih tahu, 3 nggak ada progres, terminate. Emang dengan terminate itu menyelesaikan masalah? Kan enggak. Pulang ke rumah dicegat gimana loh? Gitu kan. Manusia kan kompleks gitu kan. Nah, makanya saya bilang apa disalahnya di mana? Artinya dulu kita perception ya namanya, image apa? Ya paradigma juga kali ya. Dulu kan kalau anak A1, anak IPA tuh lebih pintar daripada anak IPS. Iya kan? Bukan lebih pintar karena image-nya gitu ya, citranya, persepsinya itu banyak difavoritkan. Jadi seakan-akan di kompetisi. Tapi sebenarnya menghandle manusia itu jauh lebih sulit. Dan akhirnya saya tertarik gitu. Saya tertariknya bukan ke HR awalnya ya. Artinya pada saat jadi cenderung ke marketingnya ini lagi service marketing kan lebih sulit ya. Ngurusin klien, ngurusin customer itu kan ya itu abstrak gitu ya. Kadang-kadang kerjaan yang benar gitu ya, tapi orangnya nyebelin. Ada banyak terlalu 2+3 tuh nggak selalu 5 gitu. Jadi holistik benar ya. Jadi misalnya tadi ya, saya setuju mungkin pada saat talenta, kompetensi, pada saat ngerekrut, ya oke. Tapi pada saat ini ada satu pimpinan, dia sebelumnya canggih, berprestasi, tapi ditaruh di tim yang baru, bermasalah, kan gitu kan? Berarti kan bukan masalah skill, knowledge, atau bakatnya, tapi they cannot build percakapan, nggak bisa ngomong. Berarti kan masalah di communication gitu. Nah, kalau ngomong berkomunikasi, menurut saya ukurannya beda lagi. Nggak dipakai tuh IQ, EQ test tuh assessment test tuh nggak dipakai. Yang dipakai itu pola pikir orang itu seperti apa, pola perilaku orang itu bisa dipakai. Karena pola pikir orang itu ada tuh polanya, mau dia direktur, manajer, mau dia lulusan mana. Jadi memang case per case itu berbeda ya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir. Tapi saya setuju tuh akan lebih cepat tuh, gitu kan, kalau orang kerjanya aja udah suka, gitu kan. Yang kata Kak Imes kan, biasanya juga mudah gitu. Karena berdasarkan sains, penelitian ilmiahnya, kalau dia suka, ada desired pathway itu lebih di kepala itu lebih tebal. Neurotransmitter yang dihasilkan juga mendukung, nggak cuman semangat dopamin serotonin, tapi ada oksitosin juga gitu ya. Jadi dia mencintai itu pekerjaan. Beda nempel gitu. Betul, ini ada Pak Jesse ya? Ada Pak Jesse masuk ya? Selamat datang Pak Jesse. Sorry soalnya kurang keras saya nih. Oh gitu. Kalau nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengeran? Ya. Ya, jadi Mesti di ini dulu ya, mesti di. Ya, di setel lagi. Di mic itu ada tes ya, mikrofon. Ya. Nggak usah dimatikan.
di sebelah kiri bawah itu kan ada mikrofon. Ya, udah. Itu ada tes Exit speaker and screen-nya microphone. dulu. Dites aja. Ya udah. Klik. Udah. Udah ada bisa. Oke. Oke. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau tadi Om Bis bilang kan di otak itu kan, kalau saya bilang kalau orang sudah enjoy, semuanya serba easy. Kayak orang misalnya ada yang suka ke pantai, ada yang suka gunung. Dia aja ke pantai dia nggak enjoy. Padahal orang bilang enak loh pantai itu. Enggak, dia nggak enjoy. Tapi kalau dia begitu dibawa ke gunung dia enjoy. Enjoy dia akan lebih mudah untuk ke sana, untuk melakukan apa dan earn. Jadi memang bahasa talent itu adalah gabungan gitu loh. Jadi talent, attitude, skill, and knowledge. Nah kalau tadi dibilang, kalau saya pernah usia 20 sampai 25 itu orang mau belajar apa aja mampu. 25, 30 dulu saya disuruh jadi apa aja mau, bisa. Ngaplokin aja orang saya bisa dulu kan. Tapi makin ke sini kita udah lain, itu bukan talent kita. Itu dulu kerjaan aja. Nah, orang akan masuk ke dalam usia kadang-kadang dibilang golden age. Di usia 40 ini orang mulai mikir. Ya kalau dia tidak sesuai dengan talent, dia akan decline sampai dia pensiun malah bisa cortisol syndrome. Nah kalau banyak kita perhatikan, ya, termasuk orang tua saya, mungkin memang kita lama dulu di Papua, orang tua kita kerja di tambang, begitu pensiun datang ke Jakarta, itu nggak punya apa, hilang, udah stop. Kenapa cortisol syndrome? Tapi kalau kita lihat para dosen atau para pengusaha, itu umur 70, 80 tetap sehat. Kenapa? Dia pengen enjoy dengan hidupnya dia. Bukan karena banyak duitnya juga ya. Tapi dia menikmati. Gitu loh. Sudah menikmati, duitnya banyak lagi kan, tambah sehat. Nah, di sinilah yang buat dalam grafik ini, bahwa orang mulai banyak, termasuk teman-teman saya, ya, yang sekarang masih banyak bekerja, dia selalu tanya, lo, gue mau pensiun, gue ngapain ya? Gue udah mulai pakai nih kerjaan gue nih. Padahal ya di Pertamina megang jabatan. Ya, dia bilang, kan enak loh bisa gaji gede. Ya, gaji kan karena gue hanya tunggu 5 tahun lagi pensiun loh. Tapi nggak pernah kita melihat orang-orang yang berbakat itu pernah pensiun. Orang berkarya itu yang sesuai dengan bakat nggak pernah pensiun, nggak pernah retire. Ya, jadi juga sama waktu kita kuliah, ada dosen yang belajar, ada yang dosen cuma kerja jadi dosen, menjenuhkan, males gitu kan. Nah ini juga dia tidak punya talent komunikasi mengajar pun nol. Gitu. Nah kalau dia tidak punya, dia seorang manajer tapi tidak punya bakat arranger, nggak bisa bagaimana memanage, ya ngobrolin orang, nggak punya leadership lagi. Ya udah nggak bisa mantau, lebih banyak dia ngerjain. Nah banyak di organisasi manajer yang nggak talent itu bisa ngerjain sendiri, anak buahnya pulang. Akhirnya apa? Keteteran pekerjaannya, atau manajemen parah, karena dia nggak bisa nge-push anak buahnya. Nah itu disinilah memang berkaitan dengan alat, karena saya juga tadi pernah di mesin, megang mesin mah diketok mah dia mogok, diketok dia manusia diketok dia jaga, lo mau pulang di mana? Dan paling susah adalah orang HRD. Gaji orang dinaikin, gaji dia naik. Itu orang HRD. Dia bikin peraturan, dia sendiri harus lembur. Ya, jadi itulah makanya nasibnya orang HR. Lapis itu kalau di burger ibaratnya daging, ditekan sama dipush dari bawah, ditekan dari atas. Ini bagaimana teman-teman HR atau orang yang memang talent, dia akan enjoy, dia nggak akan fokus dengan masalah-masalah kalau dia enjoy, kayak begitu. Mungkin penjelasan saya. Itu Kakak Imes mungkin kalau screen share-nya di off-in dia suaranya baru bagus. Kalau screen share-nya aktif, ya walaupun terakhir saya udah bagus, tapi kadang-kadang berebet bandwidth-nya kurang kayaknya. Ya, tadi jadi grafik itu menjelaskan bahwa antara kompetensi sama talent itu kelihatan ada decline kalau dia potensi. Jadi orang itu usia muda pun
Dikasih ilmu apa aja mampu itu, kerja apa aja mampu. Ya. Gitu. Tapi begitu kita sudah masuk di usia 40-an, kita mulai nyari tahu itu Om Bis. Ya, betul. Ya kan? Ya. Kita harus nyari enjoy kan, karena apa? Banyak kok kawan-kawan yang masih bertahan menjadi pegawai, yang sekarang mungkin 5-6 tahun lagi pensiun gitu kan, sudah mau masuk 50, itu mulai galau itu. Saya mau ngapain nih, mau bisnis nggak bisa, takut ditipu orang. Akhirnya sudah tidak ada lagi produktivitas masuknya. Masa-masa produksi itu adalah di bawah 40. 40 ke atas itu di manajerial sudah. Lebih kepada enjoy-nya. Gimana sih sebenarnya? Nah, gitu. Sebenarnya kalau menurut saya mungkin pengertiannya biar nggak terlalu kaku. Pada saat kompetensi base mau dipindah menjadi strength base, artinya bukan letter lock ya, artinya bukan terlalu kaku gitu. Maksudnya dalam arti kata begini, kata-kata positifnya kalau kompetensi base itu orang selalu diukur kan, Ya, pengukuran. dihubungkan dengan KPI-nya dan seterusnya gitu kan. Yang untuk beberapa sebenarnya kita udah belajar sedikit tentang otak kalau di neuroscience itu justru environment-nya itu harus mendukung dia supaya dia happy, supaya dia optimal. Pada saat dia dapat ukuran-ukuran, dikoreksi segala macam. Jadi ini lucu nih, manusia ini nature-nya nggak dikasih feedback stres, dikasih feedback yang nggak mendukung, yang destruktif, itu stres juga. Tapi kalau dikasih feedback yang konstruktif, bagus. Makanya istilah coach itu belakang ini jadi semarak kan, artinya atasan yang baik ya dia jadi supervisornya juga, dia jadi mentornya juga, dia juga jadi coachnya juga. Jadi ada dua kalau menurut saya, ada unsur internal pribadinya dia, ada unsur eksternalnya. Kalau unsur pribadinya dia memang sebisa mungkin nggak harus tunggu umur 40, harusnya mengerjakan sesuatu yang dia suka. Karena kan banyak istilahnya kena trap ya, kejebak. Sebenarnya kerja gue tuh nggak sukanya kayak gini, tapi gimana ya? Nunggu kan gajian akhir bulan gitu kan, udah bayar ini cicilan makin banyak gitu kan, cicilan mobil, cicilan rumah, segala anak sekolah segala macam kan, jadi dia kayak kakinya terikat. Kalau istilahnya ditanya ke dalam hatinya, gue sebenarnya nggak suka kerjaan ini gitu kan. Nah berarti ada dua nih kalau menurut saya, dia pribadi. Sekarang begini, bagaimana case-case seperti itu? Disinilah diperlukan pimpinan yang lebih seperti kayak teman, lebih kayak coach ya. Artinya kan bisa juga sebenarnya orang belajar mencintai pekerjaannya. Itu nggak ada kaitan dengan bakat dong. Ya sekarang misalnya sudah ke trap, kan solusinya cuma dua, lo mau terusin atau lo keluar. Lo terusin, tapi bagaimana mencintai kerja, akhirnya dia ngerjain sesuatunya, jadi akhirnya jadi senang juga. Ada juga yang akhirnya itu disebut easy. Dia nggak enjoy, tapi dia tetap bisa kerjain. Ya, tapi kalau misalnya ada atasan ataupun pembinanya, gitu, coachnya, yang menstimulus dia, akhirnya dia happy mengerjakan itu. Bisa jadi loh. Happy sama enjoy beda. Enjoy ya, itu enjoy. Nanti dia enjoy. Nah, enggak. Akhirnya enjoy. Makanya happy. Sekarang kan di manajemen modern ada dua nih yang paling signifikan katanya, yaitu emotional leadership sama coaching. Itu metode yang paling efektif. Ini saya coba share ya. Coba share ini sebelum nanti dikomentari sama yang lain. Bang, ada yang mau nanya, Pak Yudi mau nanya ya? Ya, oke. Ya, ini sebentar ya. Ini sedikit aja. Ya, ya. Nah, makanya saya bilang case per case ya, case per case. Jadi kalau misalnya di sini dibilang tergantung kalau di dalam organisasi personal development ini job rotation itu untuk apa? Apa perlunya? Jadi kayak misalnya tadi, kenapa sih coaching dan emotional leadership itu sekarang yang paling banyak? Karena dia bisa touch semua kebutuhannya. Nah ini hanya jangan terkecoh ya, ini hanya comparing. Back to itu aja. Back to topik. Gimana? Tadi ada yang mau nanya? Saya mau komen sedikit nih, Om Bis nih. Saya sepakat dengan yang Anda bilang. Saya usul alangkah baiknya, karena kalau ngomong manajemen organisasi atau ilmu sosial, kita harus mulai berbicara pendekatan yang kita pakai apa.
berbeda pendekatan akan berbeda analisis, berbeda komentar. Kayak gitu kan? Ya. Misalkan saya mengklaim saya pendekatan saya dari soft skill misalkan. Tentu akan berbeda kalau orang berbicara pendekatan hard skill. Tadi Mas Bis bilang begitu, benar-benar juga secara analisis karena pendekatannya ini. Tapi di manajemen berlaku hukum, yang logis itu belum pasti benar. Logis secara analisis baru jadi benar kalau diaplikasikan di manajemen, it works. Ukurannya itu di manajemen. Ya. Kalau tidak berhasil itu cuman itu. Nah kembali makanya saya ketawa kalau ada perusahaan yang sibuk menggunakan teknologi key performance index, itu yang ngatur itu orang baca buku itu. Dia bukan practitioner. Dia academician yang berusaha jadi practitioner. Saya nggak pernah bikin riset, nggak pernah bikin survei, nggak pernah. Tapi pengalaman praktisi saya menunjukkan perusahaan yang sibuk dengan terminologi baru itu sebetulnya lebih menggambarkan, saya khawatir ada indikasi menggambarkan kompensasi dari inferiority tidak bisa memahami konsep, dia cuma ambil terminologinya, maka dianggap dia sudah ikut berkembang. Terakhir saya sebut namanya, klien saya pakai human resource capital, saya bilang gantilah, diskusi ada ganti human resource management lagi. Nah ini contoh, sekarang key performance indicator, maaf, termasuk di UI, sibuk dan KIP. Yang ngomong orang-orang yang di belakang meja, nggak pernah terjun di bisnis kayak apa, bukan praktisi, sibuk ngukur. Bisnis kan bukan itu. Bisnis ukurannya berbeda dengan orang sekolahan. Key performance indicator, pakai logika bisnis. Ukuran indikasi Anda berhasil nggak, Anda mencapai tujuan nggak, Anda mencapai sasaran nggak, itu aja dipakai. Pakai termometer KIP supaya, waduh, kalau dia perusahaan itu indikator apa? Dia berhasil mencapai target nggak, survive nggak, kompetitif nggak, untung nggak, itu aja dipakai. Jadi kalau sibuk-sibuk bikin itu segala macam. Saya punya pengalaman bagus lagi rame-ramenya. Tadi termasuk yang kompetensi base, kemudian rame-ramenya berbicara mengenai sampai ke Singapura itu. Itu ngomong begituan, saya bilang itu ukuran-ukuran buku itu. Di praktek nggak akan pernah dipakai. Ini, performance evaluation. Waduh, itu di buku bagus benar. Anda silakan pakai, saya bilang. Saya sepakat yang Om Bis bilang, manusia itu kompleks, saya lebih suka pakai terminologi unik. Nggak bisa dibilang ngatur manusia 1 tambah 1 pasti 2. Bisa 1,5, bisa 2, sikon berbeda, orang berbeda, yang ngomong berbeda jadi lain. Sama kayak leadership, kita tidak bisa menjiplak leadership siapapun. Ali Sadikin suruh menjiplak leadershipnya Pak Nur Jawa Timur, nggak berhasil, atau sebaliknya. Ya Sadikin leadershipnya begitu, Pak Nur ya begitu. Berhasil, dua-dua bisa berhasil karena dia punya kepribadian yang berbeda. Tapi saya sepakat, personality bisa dirubah. Nah, kemudian analisis, saya cuma assessment, tolong diperhatikan 2 pilihan atau 2 pasti. Satu yang tipologi atau bukan. Yang banyak tipologi. Gallup itu tipologi kok. Saya udah lama meninggalkan tipologi karena it's too simplistic, menyederhanakan. Manusia tidak bisa dengan tipologi. Tipologi untuk kita belajar, menggampangkan, tapi untuk praktik di manajemen, itu terlalu penyederhanaan. Karena saya mengatakan, kalau ngomong orang pakai tipologi, apalagi pakai darah ini, darah itu, orang ini, udahlah itu terlalu sederhana. Orang unik, leader aja nggak bisa pakai tipologi kok. Dia leader begini karena kombinasi begini, tapi ada benang merahnya yang sama. Jadi di awal saya mengatakan, yuk samakan dulu terminologi yang dipakai, samakan pendekatan yang dipakai, kemudian pakai apa? Misalkan saya belajar banyak sama Pak Jesse itu karena beliau pakai pendekatan psikologi, jelas beda dengan pendekatan salah. Saya nguping, melihatnya begini misalkan. Pendekatan saya tidak pakai cicut, tapi Pak Jesse pakai cicut, penjelasannya saya bisa memahami. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya. Gitu. Jangan anggap semuanya sama, entar dulu, itu yang bikin mabuk. Saya cuma mau sharing pengalaman aja, yang saya coba pelajari segala macam. Nah kembali juga termasuk talent. Ada yang bilang talenta, saya terima Indonesia, bakatnya, terserah lah. Tapi saya mengatakan, talent larinya saya mengatakan, passion, semangat, kenikmat. Orang mengerjakan dan bersemangat, bukan karena muncul dari dalam dorong di dirinya, karena brainstorming-nya sesuai, dan dia menikmati. Semangat dan menikmati, itu talent. Tapi kalau kita mengerjakan yang tidak sesuai dengan semangat, dengan talent kita,
Kita bisa mengerjakan, kita bisa saja semangat, tapi tidak menikmati. Nah, kalau mau berdebat enjoy sama happy, dari mana? Mau pakai apa? Hard, soft. Pakai SQ, IQ, apa segala. Tapi sepakat pembicara tadi bahwa kontribusi dari IQ terhadap keberhasilan karir dan hidup seseorang maksimal saya ulangi, hanya 20% maksimal bisa kurang. Sisanya apa? Minimal 80%. Itu kontribusi EQ dan SQ, di mana SQ minimal 60% dari 80%. Ini penelitian, cuman karena saya bukan scholar, saya nggak catatlah sumber dari mana. Tapi saya coba terapkan, it works. Nah, misalkan beda scholar, penelitian, akademisi dengan praktisi kan mikirnya gitu. Kalau praktisi kan benar nggak benar kita tes aja. Kalau dia berhasil, ya udah benar lah. Kalau akademisi lain, saya gaul di UI kan guru-guru besar, mikirnya sama saya beda banget. Tapi saya ngomong sebagai praktisi ini ya, sorry, saya ngomong declare dulu. Karena kalau nggak mereka bilang, wah Taufik metodologinya begini, Pak Bang TB, wah. Karena mereka membaca dari ini, saya bilang, maaf, saya ngomong sebagai praktisi yang mikirnya begini, baru mereka bisa nyambung. Jadi saya usul, mengingatkan diri saya juga, tolong saya ditegur, kalau one day nanti saya berbicara, tolong jelaskan pendekatannya, metode segala macam, supaya orang ngelihatnya enak gitu. Karena bisa benar, bisa enggak, tergantung pendekatan mana yang kita pakai. Orang pakai pendekatan hard, saya datang dengan soft, nggak akan pernah ketemu. Sebaliknya juga begitu. Kayak tadi Mas Wis datang dengan model itu, benar-benar aja. Ya. Karena pakai pendekatan itu. Jadi nggak ada yang mutlak, ukuran benar mutlaknya itu, kalau udah diterapkan, it work nggak, itu aja. Itu aja Mas Wis, makasih banyak. Tapi menarik diskusi. Silakan, Kakak Imes tanggapin. Cukup, udah ditanggapi sama Pak Taufik. Pak Yudi ada yang mau ditanya? Tadi mau nanya, Mas Yudi. Apa? Halo, ya, terima kasih Pak Dr. Mes. Ya Pak Yudi. Ya. Mohon maaf saya double zoom, jadi baru selesai. Jadi sangat tertarik saya dengan yang namanya kompetensi, Pak. Khususnya untuk profesi-profesi khusus ya. Seperti kita ketahui di perbankan itu ada namanya dealer. Ada dealer, ada auditor, ada planner gitu ya. Mungkin yang spesifikasi khusus itu dealer dan auditor ya. Nah, seperti kita harus sampaikan tadi di beberapa slide, ada yang periode umur dengan kaitannya dengan apa namanya kompetensi ya. Seperti kita ketahui, ada 2 jalur khusus di perbankan. Ada yang spesialis, ada yang general. Nah, ada yang langsung masuk sebagai auditor, ada yang masuk dia sebagai general staff, sehingga dia menguasai keseluruhan. Nah, pada akhirnya semua itu dituntut untuk profesi. Nah, kalau saya lihat, apakah yang namanya kompetensi itu lebih bagus yang memang langsung di spesialisasi seperti itu, apa yang dari general? Mungkin itu perlu perlu kajian. Mungkin itu dulu sementara. Terima kasih, Pak Mes. Ya. Jadi memang yang di bank itu kan paling kuncinya adalah auditor ya. Iya. Dealer juga dealer. Ya. Jadi dealer untuk dealer, di dealing room ya. Di dealing room ya. Jadi itu kan rata-rata orang yang harus akurasi, kemudian teliti ya. Itu nggak bisa, orang yang nggak bisa kerja dengan cara mesambi juga. Nah itu sama waktu yang saya lakukan di Pertamina Transkontinental, itu ada orang yang manajer keuangannya itu memang dia background-nya keuangan. Tapi ternyata ya kalau misalnya saya menilai dari, saya menggunakan pendekatan, saya kan pakai profiling di CBK ya, mungkin kalau yang lain, makin yang lain itu mungkin beda, karena pendekatan saya juga beda. Nah, kalau orang yang introvert, ekstrovert, kalau di universitas yang tidak menganggap, di kita di Amerika itu ada orang yang introvert itu memang senang di dalam ruangan, di tempat sempit, dia memang cocok untuk menganalisis, apalagi dia orangnya detail. Nah, memang kita butuh profiling sih Pak. Jadi memang kadang-kadang antara lulusan
sama profil orang tersebut baru tahu dia saat bekerja, bahwa dia ternyata tidak menikmati, tidak enjoy dengan pekerjaan dan apa yang dia ambil kuliah. Jadi memang dari pertama itu, dari rekrutmen itulah Pak yang paling kuncinya. Baru organisasi itu bisa menunjukkan result. Karena kalau tadi dibilang banyak perusahaan menggunakan performance value, KPI, untuk peningkatan. Padahal kalau ke depan, itu udah bukan lagi KPI. Hasil dari perusahaan itu, dari organisasi itu yang dilakukan oleh SDM. Yang memang menikmati pekerjaannya, jabatannya, dan akhirnya menjadi employee engagement dan produktif. Begitu, Pak Yudi. Mungkin bisa saya tanggapi, Pak Dr. Ya. Mes. Jadi memang ada kalanya pada saat mereka menuju karir ya, itu kan ada hambatan pada saat di level tertentu mereka harus berpindah ke general gitu loh. Ya. Kebetulan mungkin di bank yang kebetulan saya berada ini memang menganut seperti sistem itu ya. Padahal sebenarnya yang spesialisasi itu untuk kompetensinya muncul, dia harusnya muncul dari bawah sampai level pimpinannya tuh dari yang namanya profesi spesialisasi. Ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bapak pendapatnya? Ya. Jadi memang Pak, banyak itu yang saya bilang bukan di bank saja, banyak kan organisasi government di Indonesia itu banyak merolling orang begitu karena apa? Based on kita Pak, untuk menaikkan gaji orang itu berdasarkan jabatan. Jadi kalau dia mau nambah fasilitas, mau naik gaji, ya dia harus naik megang leadership. Contoh ya Pak, di satu perusahaan dia kuat di salesman, jago jualannya. Tapi karena dia mau gajinya segitu-gitu, mau naik, dia jadikan manajer sales, Pak. Yang apa yang terjadi? Dia tidak berbakat manajemen, dia tidak berbakat leader, dia hanya bagus di lead sales. Harusnya taruh di situ, perusahaan akan lebih melambung. Tapi banyak konsep organisasi kita, based on-nya adalah meningkatkan kesejahteraan employee itu berdasarkan peringkat jabatan, Pak. Atau dari salary-nya, grade-nya Pak, jadi grade-nya. Jadi kalau mau dapat fasilitas ya lo harus jadi manajer, padahal dia nggak punya bakat, dipaksakan Pak. Hasilnya begitu dia pegang organisasi, dianggap lo kok nggak performan, kok beda sama yang waktu kamu. Nah ini sebenarnya salah nempatin orang. Tadi saya bilang the right talent, the right job. Kalau memang dia leader ya taruhlah jadi leader. Kalau dia memang good communication dan sales, sampai, nah kayak adik saya di salah satu perusahaan, dia tinggal di US, saat umur 55 Pak, dia megang tetap program IT aja Pak, tapi gajinya gede Pak, sampai sekarang gitu loh, dan dia nggak pernah jadi manajer, tapi perusahaan itu karena mendapatkan orang yang sesuai dengan talent. Nah ini yang organisasi di Indonesia ini Pak, memang agak berat sekali untuk di Indonesia karena basisnya basis grade dan gaji. Gitu Pak Yudi. Kalau bisa dipertajam mungkin di inherent risk-nya di perusahaan-perusahaan di domestik ini mungkin masalah culture ya. Jadi cultural ini yang mungkin selama seperti ini ya agak sulit gitu loh. Kalau kita mau masuk ke perusahaan-perusahaan katakan yang top dunia gitu ya, itu mungkin kita kadang-kadang tidak bisa analogikan seperti itu. Mungkin ini yang menjadi hambatan, akhirnya nanggung gitu loh perkembangannya, itu tuntutannya seperti yang memang idealnya dalam teori, akhirnya tidak bisa. Prakteknya ya seperti fleksibilitas. Fleksibilitas di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak difasilitasi. Cuman akhirnya fleksibilitas itu tidak jalan pada saat terhambat oleh culture, budaya perusahaan yang mungkin tidak bisa menerima atau mengasop itu. Mungkin itu Pak. Betul Pak, jadi memang budaya organisasi itu sangat menentukan dari maju dan perusahaan tersebut Pak. Dan budaya organisasi ini yang meng-create adalah top level management Pak, yang memegang strategis. Tapi level middle management hanya menjalankan budaya organisasi perusahaan. Makanya kan kalau di dalam budaya organisasi itu ada 4 Pak. Ada budaya organisasi achievement, ada budaya organisasi government ya. Kemudian ada family system. Jadi yang banyak di profesional itu achievement, Pak. Achievement itu bagaimana goal settingnya mencapai target. Nah, tapi kalau di Indonesia banyak kan budaya organisasi musyawarah.
Jadi kalau misalnya memang orang itu udah terlalu lama Pak, kerjanya udah terlalu lama, kok nggak naik-naik gajinya, dinaikkanlah dia jabatannya. Nah inilah culture yang dimana budaya fleksibilitas yang tadi Pak Yudi bilang, ini memang masih belum. Organisasi ini di Indonesia ini kan banyak bangun perusahaan, karena dimulai dari saya ada salah satu grup tech yang itu dibangun dari family. Sampai sekarang mereka sulit untuk berbagi dengan profesional, Pak. Dia harus di lingkungannya dia. Saya pernah masuk pun saya coba memanage untuk merubah, mereka nggak terima karena culture mereka tidak percaya sama orang luar, apalagi berkaitan dengan keuangan. Nah ini di Indonesia ini memang masih budaya teman, budaya percaya, supaya saya tidak jatuh dari jabatan saya sama orang yang saya kenal. Kayak gitu loh Pak Yudi. Terima kasih Pak Dr. Mes. Terima kasih Pak Yudi. Ya. Kakak Imes, ini ada pertanyaan lagi Kakak Imes. Tapi sebelum saya bacakan, tadi saya mau klarifikasi tuh, meluruskan ya, neuroscience itu bukan nggak percaya dengan introvert sama extrovert, nggak gitu. Bahkan ada penelitian neuroscience yang introvert, yang di kategori introvert dipasangin EEG, yang extrovert pasangin EEG, kelihatan tuh sinyalnya kayak apa. Tapi maksudnya bahwa kalau misalnya ekstrovert itu dibilang yang mudah sekali bicara, yang banyak ngomong, itu ternyata kemampuan itu bisa dilatih, maksudnya begitu. Pathway itu dibentuk, selama itu kebentuk, dia jadi gitu. Makanya saya tadi buktikan di pengalaman kerja saya, orang yang dibilang nggak bisa kerja tadi nggak bisa dalam arti nggak bisa berkomunikasi, nggak bersosialisasi, yang orang accounting ini, yang orang keuangan, saya pindahin tuh ke client service, kan departemen marketing, beda banget tuh. Dan saya minta co-directornya sebagai coach-nya untuk dia dibawa ke klien selama setahun keluar. Dan bukan saya yang menilai, semua teman-teman menilai, jadi berubah. Jadi artinya pathway itu bisa dilatih gitu. Lebih ke situ aja. Mungkin untuk menyederhanakan, dikelompokkan orang ini senangnya berbicara, senang tampil, ini ekstrovert, yang ini introvert. Tapi dia nggak fix, dia bisa berubah. Jadi bukan urusan nggak percaya. Mungkin terminologinya aja ya. Ini Mbak Nita bilang, kalau saya memahami talent itu modal dasar, given. Kemudian ada proses belajar, learning, dengan plastisitas otak yang memainkan peran sampai keluar kompetensinya apa. Kompetensi yang terbangun dari talent akan berbeda dengan kompetensi yang terbangun hanya berbasis learning. Talent ada ruhnya, passion, panggilan jiwa, bukan sekedar menjalankan rutinitas kewajiban atau beban pekerjaan tugas. Mohon pencerahannya. Ya, jadi memang kalau berdasarkan ruh ya, given itu, kalau yang saya bilang tadi, kalau orang berbakat masak, berbakat nyanyi, berbakat analisis, begitu dikasih pekerjaannya, dia akan passion, dia akan enjoy dan tidak menjadi rutinitas. Dan dia akan menjadi creativity yang muncul, inisiatif. Tanpa perlu dinilai performance value-nya, tidak perlu pakai indikator-indikator ABCD. Jadi dia yang ditentukan adalah hasil karyanya dia. Jadi kalau kita bicara chef, nggak pernah chef itu di KPI. Yang dinilai adalah rasa masakannya. Itu adalah dia dengan bakat menjadi kompetensi, skill knowledge-nya. Tapi kalau kompetensi yang tidak dengan passion, dengan bakatnya, dia akan bisa mengerjakan, tapi tidak kreatif. Ya, dia nyanyi aja kayak di karaoke, tapi dia tidak bisa melakukan audiens itu tidak terhanyut dengan dia. Masakannya bisa masak, enak, tapi tidak bisa kreativitas, membuat sesuatu yang baru. Dia hanya rutinitas saja tiap, ya itu aja terus-terusan. Nah itu yang membedakan gitu. Mbak Nita ya, gitu. Ini Mbak Nita, gimana terjawab nggak Mbak Nita? Mbak Nita berarti kategori introvert, extrovert. Gimana mau dibilang introvert, orang beliau dosen ya, mau nggak mau kan ngomong. Gimana Mbak Nita, menjawab nggak? Gimana Mbak Nita? Lagi masak. Terima kasih Pak Imes. Ya. Iya, lagi sambil masak tapi terus menyinggung Pak. Terima kasih banyak, cukup nampaknya. Dan ini. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore juga. Ya. Saya sepakat yang Pak Yesi. Mbak Ines bilang tuh. Selamat sore.
Saya sepakat yang Kabar, Ned. yang Mbak In tadi bilang tuh, bahwa kaitan orang yang dengan talent, kompetensinya, dengan orang yang nggak punya talent memang seperti itu. Kalau talent tuh akhirnya yang bersangkutan menikmati karena dia punya passion, dia mampu dan dia menikmati. Yang enggak, kenikmatannya berbeda. Saya masih agak kurang sependapat bahwa talent harus dikaitkan dengan kreativitas. Itu buat saya soal lain lagi. Kemudian juga communication itu skill. Setiap orang bisa dilatih. Saya kembali mengatakan introvert, extrovert. Saya sependapat dengan Pak Kombis kita. Saya pernah buktikan secara empiris bisa serubah tuh. Itu mindsetnya aja deh, Pak. Karena introvert, extrovert bukan bawaan. Bukan bawaan otak istilahnya. Bukan brain strength gitu. Bukan membuat dia enjoy, nggak enjoy. Tapi ada berpikir, sama juga orang yang kalau tampil grogi itu kan masalah belief dia itu yang mesti dibenahin. Jadi saya melihatnya begitu, tapi kembali saya mengatakan, saya ngomong dari sisi soft skill ya, atau soft side dari manusia, segala macam. Karena saya coba melengkapi aja, dan kembali kepada saya, nggak ada yang benar, nggak salah. Kita aja nanti lihat. Karena berdebat di konsep di sini, sampai lebaran kadal, nggak akan ada solusi, karena kita belum ada ujiannya kok. Tapi saya mengatakan sharing pengalaman. Nah, buat Bapak yang dari perbankan tadi, saya mau sharing pengalaman kecil. General dulu, baru spesialis atau enggak, saya waktu kerja di perusahaan Jepang, saya pimpinan mahasiswa, saya dikenal di UI, begini, masuk di perusahaan Jepang, saya diminta lagi masuknya. Apa yang mereka kerjakan? 2 minggu saya disuruh jadi supir. 2 minggu saya disuruh jadi radio operator, udah sebulan setengah saya disuruh jadi ini, segala macam. Saya lapor ke bos saya bilang saya berhenti aja. Loh kenapa ada yang topik orang Jepang? Anda nggak butuh orang kayak saya, Anda butuh anak SMA aja segala macam. Kenapa? Itu kerjaan buat saya kecil. Dengan arogan mungkin saya ngomong. Terus oke, topik sore kita ngomong. Setelah sore ngomong, 2 jam saya ngobrol, saya minta maaf dan saya nggak jadi berhenti. Kenapa? Anda kalau mau jadi mimpin orang, Anda harus tahu setiap kerjaan dan Anda merasakan kerjaan kayak apa. That is manajemen Jepang. Saya tersentak, saya diam gitu. Anda tahu nggak merasakan jadi operator? Alfa, Bravo, Charlie, Tango, saya dikirim ke Balikpapan 2 minggu. Gila, gue sekolah ngetop di UI disuruh jadi begituan. Tapi this is learning gitu ya. Jadi, nah Jepang pakai cara operator radiometer ya? Gitu. Iya, jadi sempat saya jadi operator. Gitu. Dulu kan belum ada SMS, belum ada ini. Saya jago Bravo, Charlie. Oke, belajar pakai sandi dong, pakai sandi, main sandi dong. Zaman dulu itu tuh, Bravo, Charlie segala macam lah gitu. Jadi tergantung kita masanya segala. Tapi banyak hal yang membuat kita bisa belajar dan manfaatkannya untuk menjadi pembelajaran. Karena saya orang yang sangat berusaha untuk punya learning mental dan learning behavior. Learning mental dan supaya kita mau belajar what's wrong with me, sehingga kalau di culture saya mengatakan bangun aja zaman sekarang ini karena situasi yang nggak jelas ini, bangun learning culture supaya kita selalu mau belajar segala macam. Kalau kita nggak mampu jangan menyalahkan environment, jangan menyalahkan siapapun. Selalu saya mengatakan kalau kita nggak mampu ngangkat batu itu jangan nyalain batu. Dari zaman Majapahit batu itu beratnya segitu. Kalau kita nggak kuat ngangkat batu, kita harus bilang saya belum ketemu cara, belum cukup mampu kuat untuk memindahkan batu, bukan nyalain batunya. Nah itu learning mental kayak itu harus kita bangun. Nggak nyalain ini, nyalain itu, kita yang bego, orang lainnya kita salahin. Jadi saya coba manfaat Jepang tuh saya belajar banyak dari situ. Itu aja masukannya, mudah-mudahan manfaat sharing di menjelang buka puasa. Makasih Mas Pis. Ya, Kakak Imes, silakan teruskan. Pertanyaan terakhir boleh Pak Imes? Boleh Pak. Jadi ya artinya mengantisipasi pasca pandemik ini kan kita kan belum tahu seperti apa suasana dunia bisnis ya, dan mungkin pelaku bisnisnya juga akan berubah. Akan ada perubahan mindset, ada perubahan perilaku, ada perubahan yang tata kelola. Mungkin ini akan berjalan menyesuaikan secara otomatis atau mungkin perlu dorongan nantinya kan. Jadi untuk ke depan mungkin setelah masa pasca COVID, apakah yang namanya kompetensi itu memang akhirnya membuktikan bahwa suatu pekerjaan atau profesi itu berhasil, atau malah ada hal yang lain mungkin itu perlu diekspor lah mungkin ya. Mungkin itu Pak Mas. Oke, ya makasih Pak Yudi. Jadi memang yang kembali lagi bahwa yang tadi saya selalu bilang talent itu tidak akan
berjalan kalau dia sudah menemukan talentnya, dia tidak ada knowledge dan tidak ada skillnya, tidak dipertajam, nah itu nggak akan maju. Tapi kalau udah dapat talentnya, dapat passionnya, dia dapat skillnya, soft skillnya dibangkitkan, ilmunya dibangkitkan, itu akan menjadi orang yang berhasil dan sukses. Jadi ke depan ini memang agak bergeser nantinya. Nah sekarang juga teman-teman saya trainer, ternyata begitu dia masuk di webinar, dia nggak bisa jadi trainer. Dia bisanya trainer yang di depan kelas, offline gitu loh. Jadi ternyata orang-orang yang selama ini bekerja, kompetensinya bagus, ya kalau saya bilang dulu saya di orang BNSP juga ya, punya LSP, mensertifikasi orang baik kompetensi. Tapi sekarang begitu orang-orang yang kompetensi dengan perubahan gaya bekerja, WFA, dengan ngasih training, ya saya juga di orang safety. Sekarang training SMK 3 di webinar gimana caranya? Training misalnya bikin training tentang engineering gitu, gimana caranya? Ini teori semua secara praktek. Nah ini yang kalau dia tidak punya talent atau dia tidak punya vision, dia nggak akan membuat sesuatu yang different, Pak. Nah itu jadi memang ke depan benar kata Pak Yudi, bahwa kompetensi itu orang yang sudah punya talent, kompetensi, passion, skill, knowledge, dan linear ilmunya, insya Allah itu nggak akan lari. Ya seperti saya berkompetensi di teknik fisika. Saya bisa bicara tentang HVAC, membangun ruang pendingin, ruang isolasi pun tahu caranya menghitung. Karena dulu punya ilmunya. Tapi saya tidak menikmati sekarang kalau suruh balik. Tapi saya lebih enjoy di bidang SDM, di bidang coaching, di bidang asesmen. Saya disuruh jalan aja, hayo kapan aja, nggak dibayar pun mau. Itu udah passion saya. Nah itu yang kembali lagi akan bergeser nih orang-orang kalau nggak nemuin. Nah yang nggak nemuinnya ini yang bisa ambles. Itu Pak Yudi. Setuju Pak. Jadi agak mungkin kompleksitasnya lebih beragam nanti. Mungkin SDM juga harus menyesuaikan ini dengan kondisi pasca COVID. Jadi nggak gampang merekrut, karena orang akan lebih terseleksi. Yang tadinya bekerja 3 orang mungkin jadi 1 orang. Jadi yang dicari ini benar-benar banyak persyaratan yang harus ditambah supaya benar-benar mendapat orang yang tepat gitu loh ke depan, seperti itu mungkin ya. Depan akan ada perang. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan. Ya, itu nyambung tuh sama Kak Imes tuh. Kalau yang nanti 3 jadi 1 tuh, itu baru kelihatan benar. Artinya kalau yang 3 jadi 1, yang dipilih yang mana? Bukan yang kompetensinya paling jago. Karena kan kerjanya udah dari rumah. Yang talent itu karena dia suka, dia passion, ya kan? Orang nggak digaji aja mau kerja tadi katanya. Ya kan? Jadi sekarang kalau bisa, begitu kerja dari rumah kan, Bapak buat lembaga apa? Ya. Bisa komentar Pak Bambang? Ya, Pak Jesse, silakan Pak Jesse. Masih ada waktu nggak? Pasti. Ada. Ada sedikit ya, kita mau kasih menarik sekali. Pak Imes. Sebetulnya kalau kita berbicara kompetensi itu tidak sesederhana yang kita diskusikan sekarang ini. Karena kompetensi itu bukan kemampuan, tapi itu meliputi knowledge, skill, ability. Ya kan, knowledge itu adalah sesuatu yang Anda harus kalau Peter Seng katakan, Anda harus cari terus, Anda harus share, harus berkembang gitu. Seperti sekarang ini kan, kita sudah berbicara personality bukan berdasarkan trait lagi, tapi sudah berbicara personality berdasarkan neuroscience. Itu berbeda. Kita sudah tidak berbicara lagi bakat. Ya, di psikologi bakat sudah bukan lagi dicari atau bisa diprediksi dari sejak kecil, karena di otak is otak, ya, dan otak itu hanya memproduksi satu, emosi, temperamen, gitu kan. Nah, berdasarkan itulah maka personality pun juga berubah. Jadi sudah bukan bicara lagi apakah Anda introvert, ekstrovert, itu terlalu simple. Ya, personality berbicara temperamen, ya, suatu bukan bakat, sesuatu yang dilahirkan, ya, yang embedded diwariskan oleh orang tua melalui DNA kita, dengan nurturing, dengan
karakter. Nah, karakter inilah yang berkembang, ya kan? Karakter ini yang berkembang sehingga kalau di manajemen menggunakan sekarang ini yang saya tahu menggunakan Big Five, ya. Tapi kalau di psikologi kita sudah tidak menggunakan lagi bakat itu gimana. Nah, yang dibicarakan oleh Kang Imes ini, kalau menurut pandangan saya adalah bakat yang lebih kepada hard skill, ya. Nah, sedangkan kompetensi, knowledge, skill, dan ability itu knowledge yang harus selalu dicari, skill yang harus selalu ditingkatkan, ability adalah pengalaman, kemampuan, lalu ditambah satu, ya, yaitu namanya attitude. Bagaimana attitude-nya? 4 faktor ini yang menjadi gambaran kompetensi seseorang itu bisa berkembang kompetensi ini kalau kita punya mindset yang bertumbuh atau growth mindset, gitu kan? Itu problemnya. Nah, itu neuroscience yang terakhir, karena kita nih masyarakat yang kebetulan aja neuroscience, ya, itu menyatakan bahwa manusia itu dengan tadi Nita mengatakan soal plasticity dan segala macam itu pembelajaran dalam pengalaman kita gitu. Nah, dalam pembelajaran itulah kita membangun atau kita meningkatkan talent. Saya setuju itu, ya kan? Tapi talent itu tidak bisa Anda transfer atau Anda manifestasikan kepada orang yang mindsetnya fix, ya kan? Hanya bisa kepada orang yang growth, karena talent itu adalah bagian daripada proses peningkatan kompetensi diri, gitu kan? Dalam organisasi, misalnya dia bagian keuangan, dia hanya nggak peduli dia saya bagian keuangan aja, tapi kan sekarang dengan human capital, keuangan juga harus tahu nih bagaimana orang memproduksi, dia harus bisa ke tempat bagian produksi, bagaimana HRD di sana, kalau orangnya dibayar rendah, bagaimana mungkin ada produktivitas misalnya, contohnya begitu. Nah, sehingga dia sebagai orang keuangan harus membuat satu kalkulasi keuangan yang mampu meningkatkan produktivitas, mungkin tambah gaji atau efisiensi atau tambah latihan, sehingga perusahaan juga tidak stuck, tidak mandek gitu kan. Ini kalau dari pandangan saya. Nah, jadi Pak Imas betul ya, talent kita butuhkan sekali talent pada saat kita sudah masuk ke dalam satu lingkungan, satu organisasi. Tetapi kompetensi itu beyond talent kalau saya. Karena kompetensi knowledge yang berkembang terus, yang sharing. Kalau Anda sekolah lulusan tahun 60 atau tahun 70 atau tahun 80, pengetahuan sekolah Anda, pengetahuan sekarang ini masih berlaku nggak? Mungkin sudah berubah. Misalnya contohnya kalau saya di psikologi, personality berubah. Sudah nggak bisa lagi kita pakai personality berdasarkan trait. Bahkan yang dianukan oleh organisasi itu yang dulu di ISC itu sudah nggak berlaku. Karena personality tidak bisa diukur demikian. Karena personality diukur dari karakter seseorang gitu kan. Nah, tetapi kan personality itu baru individu. Nah, dalam rangka dia berinteraksi secara sosial, membutuhkan mindset. Mindset yang apa? Mindset yang growth, yang bertumbuh, gitu kan. Nah, mindset yang bertumbuh inilah kalau di lingkungannya begini, nah dianya bagaimana menyesuaikan diri. Karena manusia selain otak itu plasticity, otak itu adapted. Ya. Pada dasarnya otak itu tumbuh atau lahir kita dengan otak yang sudah disiapkan nih sama Tuhan, otak yang kreatif. Cuman di pendidikan kita tuh yang menghambat kreativitas pendidikan anak kita dan juga mungkin pengasuhan di rumah tangga. Saya kira itu aja dari saya. Apapun juga yang dikembangkan itu boleh ada, tapi yang harus diketahui bahwa Anda membutuhkan satu mindset yang bertumbuh. Mindset itu bukan mindset untuk bekerja, mindset untuk ini bukan, mindset yang bertumbuh. Jadi itu sangat sentral, ya, sangat sentral. Saya pikir itu yang dari saya. Dan kompetensi itu tidak sederhana, tidak hanya kemampuannya dia bagaimana, enggak. Kompetensi itu grow, berkembang Pak, berkembang dengan mindsetnya itu. Maka dari itu perusahaan membuat KPI itu, KPI kan hanya indeks saja yang dibikin. Oke, apa kalau kompetensi Anda tidak mencapai indeks ini, performance indeks ini, makanya Anda
harus dilakukan pelatihan atau tambahan pelatihan, tambah pengetahuan, tambah keterampilan, ya kan? Ability itu dari pengalaman, makanya dia diterima sesuai dengan, selalu kan kalau kita diterima, latar belakangnya apa, keuangan, pengalamannya di mana. Nah, itu disebut sebagai ability. Tapi yang kurang dari kompetensi based itu adalah attitude. Nah, attitude ini yang namanya mindset. Itu kira-kira dari saya, dan dari pengalaman saya, dari pengalaman praktek saya itu banyak para psikolog memang kurang mampu melakukan talent scout atau talent assessment, tetapi tidak pernah di follow up sampai di mana keberhasilan dari assessmentnya dia, apakah memadai atau tidak gitu. Dan itu dari psikologi. Beda yang dianukan oleh Dr. Imes ini, dia lebih kepada kemampuan untuk beradaptasi dalam pekerjaan. Ya, itu agak berbeda talent itu dengan yang talent psikologi yang kita kuasai pada saat sekarang ini. Itu aja Pak. Bukan berarti salah, tidak ada salah benar. Saya hanya ingin menunjukkan ke latar belakang bahwa dengan kemajuan teknologi, knowledge juga berkembang, skill-nya juga harus berkembang, dan ditambah dengan attitude. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jesse. Jadi betul memang saya bilang kompetensi itu skill knowledge. Kayak saya, background saya teknik Pak. Saya gimana mau bisa SDM kalau saya tidak melanjutkan pendidikan di bidang SDM. Saya tidak ngambil di bidang SDM, mungkin nggak akan bisa bicara, teorinya nggak ada. Jadi memang skill, knowledge itu percuma punya talent, punya kemampuan, tapi dia tidak ditambah dengan skill dan knowledge. Trainingnya harus ada, pendidikan formal, non formal memang harus dipertajam. Jadi orang itu nggak bisa berhenti Pak sekolah dan belajarnya, dia harus belajar terus. Saya juga menikmati dengan ilmu human capital SDM ini. Saya S2-nya di marketing, S3-nya di SDM. Omes, ya, silakan Pak. Tertarik juga nih. Saya tertarik ya, mungkin Pak Omes memang beda ya background-nya sampai terus naik ke tingkat pendidikan jenjangnya, akhirnya mendapatkan malah yang itu yang terakhir yang cocok SDM ini kan. Ya. Nah, terkait dengan yang Pak sampaikan tadi itu ya, knowledge, skill, attitude ya. Kita bicara attitude ya. Banyak teman-teman kita yang mungkin terjebak ke level yang lebih tinggi pada saat dia tidak bisa mengimplementasikan attitude-nya. Karena apa? Karena pada bidang-bidang profesi tertentu itu mereka punya code of conduct yang berbeda dengan bidang profesi lain. Code of conduct itu kode etik ya. Katakan code of conduct-nya dealer itu beda dengan code of conduct-nya auditor. Beda code of conduct-nya planner. Nah, begitu dia masuk ke level yang lebih karir yang lebih tinggi, mereka menghadapi yang namanya penyesuaian. Ada yang tidak bisa menyesuaikan. Contoh, banyak industri asuransi sekarang ini di level-level strategiknya, mereka tuh sekarang kan bermasalah. Kalau itu mereka orang-orang spesialisasi di keuangan. Contoh Jiwasraya. Itu orang-orang keuangan. Tapi ternyata terjebak kepada apa yang disebut dengan tata kelola. Itulah code of conduct. Disitulah etik. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya sangat tertarik dengan namanya etik ini. Apakah ini bisa ada proposisi dari neuroscience untuk masuk membentuk code of conduct itu atau etis itu? Mungkin itu bisa jadi satu proposal. Karena ke depan itu kan dibutuhkan dan bisa menjadi positioning neuroscience untuk memberikan satu value added. Mungkin itu. Terima kasih. Neuroscience. Ya, saya cuma mau tambahkan sedikit. Ya, neuroscience itu sebetulnya adalah basic daripada kita dalam melakukan pendekatan perilaku ini. Jadi seperti tadi contohnya Pak Yudi ya. Tadi contohnya Pak Yudi tadi itu ternyata memang banyak orang-orang pada posisinya ya tidak kompeten karena attitude-nya jelek gitu. Betul sekali. Kan? Setuju. Iya, atau tidak kompeten Pak. Meskipun knowledge-nya, skill-nya, pengalamannya banyak, tapi attitude-nya sangat jelek. Contoh itu di kita inherent banyak. risk, ya, inherent risk kita di perusahaan-perusahaan korporasi kita. Saya biasa setuju Pak SCC, saya setuju sekali. Mulai saya juga pengalaman saya. Jadi attitude juga saya juga pernah menduduki satu jabatan. Mungkin saya dulu terakhir di Makro megang engineering manager, di mana punya power untuk bisa memainkan
pengiriman solar, beli oli, itu saya bisa mainkan semuanya karena tidak ada yang tahu, karena itu pegangan saya, itu attitude. Saya megang jabatan itu powerful sekali. Tapi karena saya punya attitude terhadap diri sendiri, terus kemudian saya melibatkan orang keuangan, orang gudang untuk bersama-sama mengasesmen benar nggak orang engineering ini jangan sampai melenceng. Jadi memang ini kembali lagi kepuasan batin, ya saya mengalami dari kecil, orang tua saya memenuhi apa yang saya mau ini dikasih, mau itu ada yang saya mau. Tapi saya punya asisten manajer yang mendepak saya keluar, itu dia bad attitude, dia ingin merampas pekerjaan saya karena dia ingin memperkaya diri. Dia tahu di situ bisa memperkaya. Nah, ini kembali lagi dari perkembangan dari dia masa kecil gitu. Itu betul. Ya, jadi perlu diperpanjang ini kayaknya nih timingnya nih setelah buka puasa kayaknya ini. Sangat menarik Pak. Karena ini sebenarnya adalah root cause terjadinya banyak malfunction di level strategik yang memang sebenarnya akarnya itu adalah dari etik. Jadi begitu mereka, ini saya jadi bicara mengenai pengalaman negara-negara, katakan negara Amerika lah ya. Amerika itu tahun 1900 itu menghadapi yang namanya kejadian insuren yang terjadi di 100 tahun di Indonesia setelah tahun 1900. Makanya ada yang namanya disebut dengan Sherman Act. Sherman Act itu adalah suatu aksi dari pemerintah untuk merubah satu tatanan di mana dunia insuren di sana itu banyak meng-hire profesional yang akhirnya lupa karena begitu mereka masuk bank asuran, mereka menjual produk-produk asuransi di perbankan di Amerika pada tahun 1900, itu terjadi yang namanya malpraktek dari tokoh-tokoh yang masuk menjadi top manajemen di perusahaan-perusahaan insuran pada saat itu. Dan itu terjadi sekarang di tahun 2020 di Indonesia, 100 tahun setelah 1920 yang mungkin di-cut dulu ya. Ini udah ajan maghrib. Nanti kita buka sesi kedua deh. Kita bikin sesi kedua close group aja FTD. Saya sih udah dapat benang merahnya. Kita perlu lanjut ini kayaknya nih Pak. Belum tuntas ini ya Pak. Closing statement aja deh, Pak Imes. Ya. Kak Ines, closing statement. Ya. Karena sudah ajan. Ya, terima kasih Pak Jesi, Pak Taufik, Pak Yudi juga memberikan masukan bahwa memang bicara human capital ini memang saya akan bergandingan sama psikologi karena saya bidangnya orang SDM dari Fakultas Ekonomi. Itu juga saya selalu bergandingan bahwa tidak ada ilmu yang salah, semua ilmu bisa pakai tergantung gimana ilmu ini kita gunakan kepada masing-masing hal. Jadi hari ini sangat menarik, tajam, mudah-mudahan bisa dilanjut lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih ya Kakak Imes, keren banget. Itu saya sudah dapat benang merah. Kita bikin season 2 deh. Terima kasih. Terima kasih Kakak Imes, Pak Jesse. Terima kasih. Kita tutup. Terima kasih. Sekarang Bu Natalia, Bu Nita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam.